semua segala puji disorot milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, siang ini, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menghadiri sebuah momen yang istimewa di tempat yang istimewa, di hari yang istimewa. Kenapa? Karena tidak setiap muslim itu bisa hadir di sini. Kalau saya kerucutkan lagi, tidak setiap simpatisan dan anggota PSIS bisa hadir di sini. Kalau saya kerucutkan kembali, tidak setiap anggota bisa hadir. Kalau saya kerucutkan kembali, tidak setiap yang ada di sini bisa menyaksikan langsung satu di hati. Jadi bapak-bapak dan ibu semua kita bisa langsung menyimak berbahagia. Kalau pahalanya memang pasti pahalanya berbeda. Jika tidak imam sholat, kalau berjamaah pahalanya berbeda. Juga kalau jadi anak, teman ngobrol begini. Pasti ngobrol di luar. Lantai hijau itu dagangnya pasti jaga sarang pasti ngobrol mau lebih gitu ya. Alhamdulillah. Jadi itu adalah hal yang istimewa yang kalau kita sebut. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz Ucu sudah hadir di kita semua. Ese Ustaz Ucu tanya Ustaz dia ngobrol oke. Ustaz teh tahu sabar tempat Ustaz obatnya. Bayangkan beliau menyempatkan diri untuk menghadiri acara Gebiar Ramadan. Jauh dia teh. Gimana Ustaz? Alhamdulillah bisa. Jadi ini adalah keuntungan yang luar biasa bagi kita nanti akan menimba ilmu dari Ustaz Ucu. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan dulu profil singkat Ustaz Ucu. Ustaz Ucu ini adalah kalau tidak salah beliau itu mengisi acara di Risalah TV ya Ustaz. Curhat ke Ustaz. Kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki akun Facebook itu bisa jadi fanpage Risalah TV itu ada beliau yang mengisi judulnya cara curhat ke Ustaz Ucu. Saya juga follower beliau di Instagram. Terus tadi saya klik coba ini itu. Ternyata dirinya itu Ustaz Ucu itu menampilkan sebuah pesantren, namanya itu pesantren holistik mutmainah ya, pesantren holistik mutmainah. Jadi sebuah pesantren di situ yang bagi saya unik ini, ada kelas lansia, banyak kurang mah, ini kurang mah pesantren itu akan kenal raul, tapi satu cuma ya lah pesantren holistik mutmainah, kelas lansia. Jadi ya mah tahu biasa. Nah ini yang paling unik dari satu itu adalah gelar non akademiknya Ustaz Ucu MPL Magister Pendidikan. Terus ada non akademiknya CH. Terus CH sok aya nu pertara saya CH ini pasti aya. Jadi CH itu certified hypnotist. Kalau CH itu certified hypnotherapist. Hipnotis dan hipnoterapis itu beda. Tetapi Ustaz itu berarti dia pakar juga terhadap masalah hipnotis dan hipnoterapis. Pantesan sekali itu Ustaz, ceramah Ustaz itu menghipnotis. Makanya itu banyak yang terhipnotis itu ibu-ibu. Ibu bersih. Jadi yang paling gampang itu ya. Apalagi kan kalau dalam teori pendidikan itu terkenal ada yang namanya dimasukkan itu dalam hypnosis gitu. Nah ini Ustaz itu bagi saya Ustaz yang di PSIS itu dia mengambil sebuah diklat itu tentang hipno dan hipnoterapis. Nah Ustaz, kalau tema yang akan kita bahas itu adalah tema anak adalah aset akhirat. Ini sebetulnya ada korelasi dengan tema-tema sebelumnya. Ustaz jadi judulnya bagaimana? Menyiapkan generasi
Berarti generasi terbaik itu bisa, berarti itu adalah perencanaan bagaimana punya generasi terbaik. Terus Ustaz Teh tahu di mana Bu? Apa? Konsep keluarga ideal dalam perspektif. Nah, jadi mulai perspektif lain, aplikasi konsep keluarga ideal berarti kan di situ. Nah, sekarang tema yang sekarang adalah anak adalah aset. Nah, nyambung. Jadi nyambung gitu. Antara kita cerdas sama panitia itu turun apa tidak. Jadi ada korelasinya. Jadi dengan tema misalkan generasi ini yang terbaik. Yang kedua itu adalah konsep keluarga ideal dalam perspektif. Dan ini kajian yang kalau menurut saya itu tema yang terakhir ya. Anak adalah aset akhirat. Nah, senantiasa memakai dunia dalam menurang ngejar akhirat pasti dunianya bakal bangun. Silahkan mungkin seluas-luasnya Ustaz untuk memaparkan sebuah tema yang menurut kami itu sangat menarik. Kalau saya bisa membuat sebuah rumusan masalah dari anak adalah aset akhirat, apa sih indikator dari anak itu adalah aset akhirat? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan anak itu sebagai apa? Anak adalah aset akhirat. Maka Ustaz. Alhamdulillahilladzi domina syahadata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pimpinan cabang beserta otonom. Menuntut ilmu itu bukan untuk dikenal dunia. Menuntut ilmu itu agar dunia mengenal kita. Kenapa? Karena manusia itu long life learning. Manusia itu adalah perjalanan hidup belajar yang tidak pernah berhenti. Biarkan dunia mengenal kita, tidak perlu kita keliling dunia. Capek Pak, tong boro-boro sadunya, sapada larangnya can tahu bengkabe. Bapak Ibu berbicara Bandung, berbicara kemudian Tasik, Garut, itu nggak akan ada tenaga untuk kita keliling. Tapi kalau kita menuntut ilmu, dunia yang akan mengenal kita, dunia yang akan mempercayai diri kita. Lihat aja orang-orang yang dia itu selalu belajar, itu akan kelihatan bahwa kemudian apa sentral kehidupannya tidak lepas dari apa yang ketika dia memecahkan masalah hidupnya selalu pakai ilmu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang pertama. Jadi long life learning, kita harus selalu ada semangat untuk belajar, walaupun sebetulnya kalau saya bagi saat ini sudah ada dua wajah. Ada wajah yang menyambut Lailatul Qadar dan wajah-wajah yang menyambut THR. Ya, kan tinggal gitu ya, yang pada ngantor sangat Qadar gitu. Ngantor sangat THR. Saya harus kenal. Ibu dan Bapak tidak perlu berdiri untuk memunculkan bahwa kita adalah menyambut apa. Tetapi konsep hidup manusia itu adalah seperti yang tadi, long life learning. Yang kedua. Ini prolog dulu ya, supaya nanti Bapak Ibu nanti paham apa yang akan saya jelaskan, dan itu sebetulnya sudah dipraktekkan di rumah masing-masing. Kenapa? Karena baca buku segini itu tidak akan bermanfaat kalau tidak mengalami pengalaman dalam hidup begitu aja. Ya. Lamun ibu yang bisa ngubaran anu nyeri hati, kudu nyeri hati heula. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa ngobatin orang yang sakit hati kalau tidak pernah sakit hati. Kudu bisa nyeri hati heula, kayak sekarang bisa ngubaran jelema. Ya. Tapi kalau kita hanya baca buku, apa itu? Kenapa? Banyak buku-buku yang berjudul energi, bagaimana mengelola jiwa manusia. Tapi kalau dia tidak pernah mendapatkan konflik jiwa, itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah orang lain. Perempuan yang sering hatinya sakit, itu akan tajam loh hatinya.
Jadi istri yang sering nyeri hati, itu sok tajam firasatnya itu. Dan dia bagus nanti, dan dia bisa bisa menebak suaminya seperti apa. Kenapa? Karena dia tajam, karena silet ataupun karena apa? Karena pensil. Kalau dia tidak ditajamin, dia tidak akan bermanfaat. Manusia juga sama. Jadi kudu diajar nyeri hatinya. Mereka sebut ngarah apa orang rumah bagaimana kita itu tajam hati kita. Ini luar biasa. Dan itulah yang disebut dengan firasat manusia. Nah, jadi kuncinya adalah kita punya anak. Pak, punten, ibu, bapak baca buku tentang Singapura. Kalau belum pernah ke Singapura, oh Singapura begini. Terus tadi itu udah aja tidak mungkin. Ya satu kali ke Singapura beres, nggak perlu Anda terangkan. Satu kali ke Singapura tidak perlu ada referensi karena Anda sudah berpengalaman. Anda sudah berpengalaman ke sana. Didik anak, Bapak Ibu, didik anak. Kalau tidak punya anak, nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun buku yang dibaca itu bisa sama anaknya dengan kita. Ya, wah buku Nabu Sakya tinggali. Bagaimana mendidik anak? Anak ibu dengan anak bapak akan berbeda dengan anak penulis buku itu. Kenapa? Makanannya beda, karakternya beda, konflik keluarganya berbeda, bagaimana mempola hidupnya juga berbeda. Makanya masing-masing berbeda. Nama Ucu banyak. Tapi tidak setiap orang yang namanya Ucu sama dengan Ucu Najmuddin. Ya, Ucu yang ini beda dengan Ucu yang lain. Saya pernah diminta oleh anak saya, Bapak ganti nama. Kenapa? Aku malu namanya Ucu, kada orang kampung. Sampai saya minta, anak saya minta, ganti Papa katanya. Namanya jangan Ucu, katanya kayak orang kampung katanya. Enggak, udah Ucu aja. Ucu ini diganti atau digolerkeun Ucu, ditongekeun Ucu. Ya, digejretkeun Ucu. Pokoknya mah Ucu mah marobah. Dan akhirnya anak saya baru tahu, oh iya ya Papa teh istiqomah begitu. Iya, karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Jadi konsep manusia itu kan harus mengatur, harus jalan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ketiga, ini yang ketiga. Apa yang ada di pikiran Anda? Itu akan mempengaruhi feel Anda, perasaan Anda. Apa yang ada di perasaan Anda akan mempengaruhi worship Anda, pekerjaan Anda. Dan pekerjaan Anda kalau sudah menjadi habit, itu akan menjadi nasib. Kesimpulannya, nasib itu dari pikiran kita. Ustaz, kenapa nasib saya buruk? Pikiran Anda buruk. Ya, Ustaz, kenapa nasib saya jelek? Pikiran Anda jelek. Kok bisa begitu? Betul. Kenapa? Innallaha ma'adhani abdibi. Karena Allah tergantung daripada apa yang Anda pikirkan dalam hidup ini. Punten Bu, saya sering dipanggil. Saya sering ada yang manggil, Ustaz sudah menikah ser. Tapi ditinggali heula nu manggilna sah. Ari penting punten 7 hiji umurna. Da umur 17 mah nu manggil kasep. Berarti apa ya? Berarti cara pandang orang kan yang berbeda. Cara pandang orang yang berbeda, begitu kan? Kasep teh cek 7 hiji, ari 17. Iya. Ibu juga cantik deh kalau C-nya masih ada. Kalau C-nya hilang, anti. Bapak juga laki-laki gitu kalau L-nya masih ada. Kalau L-nya hilang, tuh sakit tuh. Ya. Jadi manusia itu tidak akan bertahan dalam kondisi bahwa dirinya itu akan bertahan sama seperti Anda dalam posisi awal. Kenapa? Karena manusia kalau dia ingin mempertahankan posisi awal, maka dia tidak bisa. Maka yang harus dipertahankan itu adalah ininya, Pak. Ini harus dipertahankan. Kenapa? Pikiran ini harus dipertahankan. Kalau positif, pertahankan. Karena itu akan menentukan nasib seseorang. Ya, banyak ditanya. Kenapa nasib ibu atau ibu saya punya anak? Dan ternyata nasib anak-anak ibu saya juga beda-beda. Karena apa? Karena itu dipengaruhi oleh bagaimana ternyata pola-pola yang ada di dalam pikiran kita itu sangat berpengaruh sekali. Senang ngaji wayah ieu mah cenah sok tuluh, itu kan pikiran. Itu kan pikiran. Makanya cek bojonan itu bapak sih. Kalau itu KPC daripada gula goler di imah. Kadina teh ngagoler we. Dari bahanan ku ibu pikiran anak itu aku. Akhirnya kadina teh ngagoler. Kenapa? Karena ibu juga bahanan gitu. Kenapa? Karena masalah tunuh dan tidak itu bukan pengaruh jamnya. Bukan pengaruh jamnya. Pengaruh bapak ibu want atau need.
Kita butuh nggak? Atau sekedar ingin? Ingin ngaji. Beda. Dengan dia itu need, dia butuh ngaji. Itu akan berbeda. Orang ingin anak dengan butuh anak beda. Orang kalau ingin anak, dia tidak terlalu serius nanti ngurus anaknya. Tapi kalau orang need, dia butuh anak, saya yakin dia akan serius. Ibu ingin kawin atau bapak ingin kawin atau butuh kawin? Kalau ingin kawin, dia nggak akan serius. Tapi kalau dia butuh kawin, saya yakin dia akan serius. Kenapa? Karena need dengan want itu berbeda. Hidup manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor itu, need dan want. Bapak duduk di sini, ibu duduk di sini, want atau need? Nah, yang tahu kita. Yang tahu kita. Saya butuh ilmu loh. Maka bapak akan siap melakukan apapun. Dan ngaji wayah kieu keur puasa mah tuh ningali ustad ge siga channel. Ya, saru apa ustad ge ningali jamaah siga kerupuk banyu. Ya, karena apa? Karena ada wayahna we atuh ngaji wayah kieu geura. Ku ibu ku bapak kabayang teh. Tapi kita karena need, maka itu akan luar biasa. Kekuatan itu akan luar biasa. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut itu kekuatan yang muncul dalam diri kita. Capek dan lelah itu akan hilang ketika kita need. Betul kan? Butuh artos mah tinggal di udah teu capek teu. Jam 2 penting jadi udah rek kamaran dia tuh jam 2 geus sarandak butuh duit. Tapi kalau dia tidak butuh, saya yakin buat apa jam 2 bangun ya? Lebih baik tidur. Karena itu kuncinya. Jadi need itu akan inner power. Itu akan membuat sebuah kekuatan dalam diri kita akan lebih hebat lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, usah doakan semuanya ya. Kita punya need yang positif. Makanya kalau ingin membahagiakan istri, jangan dikasih harta. Bapak kalau ingin membahagiakan istri, jangan dikasih harta. Tapi kalau bapak ingin membahagiakan istri, kurangi keinginannya. Iya, begitu kan? Kenapa? Karena kalau bapak kasih harta, dia akan banyak keinginan, Pak. Tapi kalau bapak mengurangi keinginannya, ibu, nanti istri kita dia akan tenang. Kenapa? Karena jadi keinginan itulah yang seringkali membuat orang berontak. Banyak keinginan membuat orang itu berontak. Makanya bapak ingin bahagiakan istri, kurangi keinginan istri. Begitu aja. Jangan kasih kekayaan. Istri kalau dikasih kekayaan, dia banyak keinginan. Tapi kalau dikurangi keinginannya, insya Allah. Ibu pengen apa? Kurang. Tinggal nyari tak kesalahan. Ingin ini kurangi. Ingin ini kurangi. Begitu. Paham Pak ya? Bisa status. Harulang dia tuh. Tinggal itu percaya. Ya. Iya. Semua uang adalah milik istri. Iya, begitu. Artinya kurangi keinginan. Ya. Bunda pengen apa? Pengen ini. Kurangi. Iya itu. Bunda pengen apa? Aku pengen apel. Beli apel. Pengurangan kahayang apelnya. Oke, kurangan di hayang di naon, tanya deh. Kurangan begitu. Itu dia bahagia begitu aja. Ya. Tapi kalau ingin, maaf ibu, kalau ibu ingin membahagiakan suami, jangan banyak keinginan kepada suami. Tuh, jadi wesa imannya. Jadi wesa iman. Ya ini bukan intermezzo, ini biasa aja ibu bapak ya. Oke, kita sambut atau kita apa? Kita nyambung bapak ibu. Begini ya, teorinya begini. Saya gampang aja gitu kan, gampang aja. Karena apa Pak? Karena kalau ada orang, maafin, kalau ada orang di luar itu seperti hebat, itu di dalam rumah belum tentu hebat. Oh dia di luar itu hebat, motivator yang sangat luar biasa. Sampai di luar itu dia diciumin, dia wah luar biasa. Tapi begitu datang ke rumah, dia tidak dihargai oleh keluarganya. Anaknya pun tidak menghargai keluarganya. Itu apa? Itu akhiratnya berat itu Pak. Dunia saja sudah berat. Kan banyak motivator yang hebat, ternyata anaknya dia membenci dirinya. Banyak dia hebat kalau pada orang lain dia wah bro, tapi ternyata dia sampai begini, sebenarnya mah abdi mah pedih. Itu begitu. Iya. Kenapa? Dia kan hanya kelihatan di luar. Begitu. Dia hanya kelihatan di luar. Sampai di luar pada ngomong, wah iya mah suna bager, iya mah bager. Tapi begitu ditanya istrinya, oh enggak, suami saya pedih. Sampai tanya anaknya, pun bapak musuh. Pedih itu. Ini nggak berhasil di dunia begitu. Yang berhasil di dunia itu apa? Dia dihargai dulu di dalam.
Banyak motivator yang hebat di TV, tapi begitu dia pulang ke rumah, dia dicemoohkan oleh anak. Ya, di depan anaknya tidak berharga. Betul, ini begitu Pak. Kenapa? Karena itu yang harus dibangun dulu. Jadi membangun itu jangan keluar dulu, dijerau heula. Gitu. Jadi entong kieu Bu, entong kaditu di itu ari ieu di jero rudet. Entong, da katingali anu rudet di jero mah, di luar ge beda. Ya, beda Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa? Karena saya ketemu dengan seorang profesor, Ustadz, saya nyeri hati di kampus, saya kemudian diciumin tangan saya, tapi di rumah dikepeskeun ku pun anak. Artinya apa? Dia tidak punya power di dalam rumah. Kenapa? Istri dan anaknya tidak menghargai dirinya. Bapak Ibu, jangan cari penghargaan di luar, cari harganya di rumah. Udah masuk yang dihargaan di luar. Hari di imah dia budak beledug, tinggalinya pantok tajong. Kemudian gorowo, manya ya sakinah gogorowokan. Ya, rumah tangga sakinah maunya gogorowokan itu. Enggak, rumah sakinah itu apa? Dia itu silent. Dia itu adem begitu kan. Dia tidak tahu bahwa ternyata itu yang menjadi kuncinya. Maaf Bapak Ibu nggak tahu. Ibu Bapak nggak tahu bagaimana dalam rumah tangga saya. Tapi Bapak Ibu tanya anak saya. Tanya istri saya. Begitu aja gampang. Naon margina? Syaur Umar bin Khattab, kalau Anda ingin tahu karakter suami, tanya istrinya. Karena istrinya yang lebih tahu siapa sebetulnya dirinya. Kalau Bapak ingin tahu karakter istri Bapak, tanya ataupun Ibu ingin tahu siapa perempuan ini, bagaimana karakternya, tanya suaminya. Karena suaminya juga tahu karakter dirinya. Jangan tanya orang lain. Ustad, hari Ustad terang teh ibu eta, luka teuing. Da abdi mah teu ngurus ibu eta teh. Mana Ustad mah da caket atuh, da caket ge datara terus saya moal poe kieu atuh nanaonan ari ibu. Tapi kalau suami, kalau pasangan itu bakal tahu siapa sebetulnya dirinya sendiri. Itu kan enteng begitu. Ingin tahu bagaimana saya punya istri, saya punya anak, tanya aja kepada mereka. Kan biasa gitu. Tapi kalau kalau ibu bapak terdengar anak saya, papa mah padahal mah galak, papa mah sebetulnya mah dia tidak menghargai. Ibu jangan percaya apa yang saya sampaikan, itu aja. Tentang anak jangan percaya. Kenapa? Karena anak tidak mungkin berbohong tentang perlakuan orang tuanya terhadap dirinya. Paham ya? Tinggal harulang gitu teh. Ya, sakitu keur puasa. Nah, itu kuncinya. Makanya Bapak Ibu lihat, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Itu kan kuncinya. Jadi Anda bukan ke harta dan anaknya, wal baqiyatus sholihahnya, ada enggak asar-asarnya? Kalau anak dan ini mah gampang. Aina Bu, tinggal bisa di tangan duit mah. Murang kali bisa dioperasi, bisa bikin dia itu anak tanpa dia itu melalui proses yang biasa. Kenapa? Karena yang susah itu adalah apa? Wal baqiyatus sholihah. Itu yang susah. Di televisi ada yang lagi viral ya. Yang di televisi ada yang lagi viral karena dia digugat oleh anaknya. Hampir berapa Pak? 200 miliar kalau tidak salah. Iya, jadi dia konten, dia sebagai public figure, kemudian dia ternyata si anaknya menggugat ayahnya dan dia minta 200 miliar. Itu. Sekarang asetnya udah dijual. Hancur budak mah. Kenapa? Karena dia kelihatan. Apa? Kalau dia ngomong itu dibayar 250 juta 1 jam. 250 juta 1 jam dibayarnya. Tapi sekarang habis hartanya. Kenapa? Karena anaknya menuntut di pengadilan. Nah, seperti itu. Kita nggak mau begitu ya. Kita Bapak Ibu nggak mau. Kita hebat di luar, siganu bager di luar, tapi anaknya tidak. Sampai saya ketemu dengan orang Pak Ustadz, tulungan, pun anak badai ngadek abdi, tapi begitu. Iya, saking benci kepada ayahnya, dia mau badai ngadek. Senang abdi Ustadz dari telepon, abdi badai kira bisa, itu sampai begitu. Berarti kan ada persoalan di dalam ya. Ada persoalan di dalam. Nah, Ibu Bapak Ibu ya, ini saya mengilustrasikan. Karena sekarang di Cina sekarang itu sudah ada kemudian judul besar di salah satu media itu tentang apa? Anak di Cina sudah busuk ekornya. Itu Pak judulnya. Karena apa? Karena lulusan anak di Cina sekarang bingung dia mau cari kerja kemana karena ternyata pekerjaan yang dia layak ataupun yang dia cari ternyata tidak sesuai dengan mata kuliah.
Jadi diperkirakan di Cina 2025 itu akan terjadi ledakan 30 juta anak-anak muda nganggur beres kuliah. Beres kuliah, sarjana, nganggur, dan dia banyak kriminal nanti kata dia informasinya. Karena apa? Karena tidak dibangun bagaimana dia untuk hidup dalam menghadapi kehidupan. Kurang mah alhamdulillah di Indonesia, Bu. Kurang mah di Indonesia, oh alhamdulillah, nggak ada sampai seperti itu. Di urang mah tinggali ngaji di pesantren, Bu, tinggali sanawiyah bisa ngimaman sakitu we. Ya, bisa ngimaman di masjid, lumayan lah ngimaman di masjid. Keluaran sanawiyah. Kenapa? Karena dia tahu begitu apa? Karena di sana kita bingung. Maaf, Bu, sampai sekarang, Pak, banyak orang tua yang dia siap membunuh anaknya karena nanti ke depan sulit akan kerja. Dibunuh, di dia kene. Kita bunuh. Malahan sekarang, maaf ini Bu, sekarang sudah ada transaksi pernikahan. Kamu boleh menikahi saya, tapi syarat kamu jangan minta hamil saya. Karena saya tidak mau punya anak. Itu namanya ataupun namanya child free. Child free. Saya tidak mau punya anak. Kamu tidak menikahi saya, tapi saya tidak punya anak. Itu sekarang udah mulai. Dan banyak laki-lakinya yang dipasektomi dan banyak ibu-ibunya yang diangkat rahimnya. Karena dia tidak mau punya. Kenapa? Karena anak bagi dirinya beban. Itu jadi beban luar biasa. Jadi itu kan sakit umur. Eta mah borojori 2 tahun borojori. Bapak senang geus nama mama teh nilai capek. Da cek bapak ada bapak kira teu hayang. Atuh dah kumaha mama senang morojol wae gitu. Ya. Jadi kadang-kadang Bu seperti itu. Nah, child free ini sudah menyebar dan ini maaf Bapak 2029 anak-anak di Indonesia perempuan terutama dia akan transaksi dengan calon laki-lakinya. Kamu nikahi saya, tapi kamu jangan minta nuntut anak sama saya. Ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Ya, dan ini bertentangan dengan hadis Nabi. Kata Rasulullah, kalau perbanyak anak. Seperti itu. Oke, pertama Ibu, Bapak. Yang pertama adalah apa? Kalau Ibu Bapak merasa beban dengan anak, maka anak akan menjadi beban hidup kita. Itu pertama. Ini saya kasih rumus-rumusnya dulu. Punten Pak. Lamun Bapak Ibu merasa beban dengan kehadiran anak, dengan adanya anak kita, maka Ibu Bapak akan dikasih beban dalam hidup oleh Allah. Aduh Ustaz, pun anak ya Allah, nih capek, abdi ini asa beban, Ibu nggak akan beres bebannya. Kenapa? Karena Ibu sudah menerima anak dengan posisi seperti itu, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu dengan anak ini sebagai pintu rezeki dan bahagia, maka Ibu Bapak akan bahagia ketemu anak. Kenapa? Yang pertama adalah apa? Self feeling. Ibu Bapak belajar memahami, menerima perasaan dulu. Kalau anak ingin jadi aset, perasaannya dulu diterima dulu. Ya Allah, alhamdulillah kan bae kita keheun ge. Ieu budak teh pantau hiji sakitu we. Ya. Walaupun dia bika keheun kan bae Bu, ieu pantau rezeki, dipantau kebahagiaan bagi kita. Begitu lol budak jopeng hate geunah kana hate. Naon sababna? Karena itu apa? Karena itu akan digambarkan. Saya Bu kalau pulang mengaji, itu yang paling bahagia begitu dibuka oleh anak dan cucu itu. Ya, begitu dibuka, anak cucu buka pintu. Abah, nih bunga teh. Ya Allah, Dede, gabru. Abah bawa apa? Dan panitiana teh merengan naon? Lain video. Video mah insyaallah. Iya, ini mah anak gitu kan, anak gitu kan. Ya, kalau istri jangan ditanya. Ya, kenapa Bu? Karena feel atau self feel itu kita harus bangun itu. Kenapa? Feeling kita kalau merasa beban, maka itu jadi beban. Itu akan menjadi beban. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita merasa bahwa dia itu atau merasa itu pintu rezeki, jadi rezeki kurang kalimat. Dia lieur jajan wae. Ari budakna lieureun teh. Henteu kan lieur. Jadi urang nu lieureun da budakna mah henteu. Bahagia we urang kami mah. Malahan ngadon wah budak teh beuki wae macet geus urang sebut lieur teh. Ade lieur da beuki macet atuh budak mah. Ya, karena yang pusing itu sebetulnya bukan anak, apa? Kita, will kita yang harus bagus sebetulnya. Kita apa yang harus bisa mengelola itu. Punten Bu, kenapa Ustaz dari sana? Karena saya belajar dari kakek saya dulu, dari bapak saya. Kadek saya budak mah kumaha rasa, sakitu we. Lamun rarasaana beban bakal jadi beban. Lamun rarasaana bahagia bakal bahagia, sakitu we. Budak mah kumaha rasa. Ya. Maka belajar bagaimana merasakan begitu. Dan belajar kita bagaimana perasaan ini akan kita apa? Akan kita terima dengan total.
Budak bu tinggalinya urang terdahar tertuang kadang-kadang direbut kumurang kali bahagia aja sini itu nu mama sini can beak itu budak hidung dijabrod ku ibu teh kira sini nu mama can beak cum seneangan teh nah meuni kitu ya Allah si budak teh melong ai abdi budak saha salah ibu teh budak teh anu ieu teh nu dongeng urang kali teh di walu eta di non di ieu teh disisukan budak teh mabok urang banyak budak teh mabok disisukan do langsung tikusuk budak teh pada ngantep we di umum teh mana wi yang urang kali saha cenah bilih ibu bapak ka icalan nu ngaku sampai maghrib sampai maghrib begitu duwe ka maghrib teh nu ngaku si budak teh jual budak we ari abdi bapak budak saha ini kan nu ngaku ieu salamun abdi cenah tungtungna budak teh budak jago naon ada nu ngaku atuh tetorojo teh bapanan eta teh putra abdi na tuh leuwih tadi atuh ya isin atuh sendiri umumkeun disisukan gitu dia akan malu yang malu siapa orang tuanya anaknya tidak malu malah anaknya mau jogu gawe cenah abdi budak saha cenah kitu karena feel Pak ini self feel jadi kita bangun itu dulu perasaan merasa beban itu akan menjadi beban dalam hidup kita kalau anak menjadi perdu atau pintu rezeki itu akan menjadi rezeki bagi kita bahagia aja seneng budak dikakeuleun seneng aja makanya kemarin ada anak yang digorok sama ayahnya kan anu kamari geuningan Pak aparat pemerintahan dia ngeri dia anaknya digedorkeun ya jebret kana tembok saking keselnya dia sama anak boro-boro di akhirat Pak di dunia gitu ngeri terus nya gitu sagoreng-gorengna budak moal aya itu jadi peluang bagi kita pahala yang sangat luar biasa itu yang pertama ya catat dulu semuanya yang kedua jangan membiasakan anak pakai reward dan punishment. Jangan pakai reward dan punishment. Kenapa? Karena anak kalau pakai reward dan punishment, dia akan punya penyakit namanya mitomonia. Mitomonia itu dia akan pandai berdusta dan dia akan pandai memperlihatkan karakter palsu. Dek, kamu sekolah enggak? Karena ibu kasih punishment. Awas kalau kamu nggak sekolah, saya nggak kasih jajan kamu. Itu punishment namanya Pak. Kalau kamu nanti ranking 1, aku kasih HP. Itu reward namanya. Anak yang dibangun seperti itu, maaf nggak bagus Pak. Nggak bagus. Dia bakal muncul karakter palsu. Begitu dia ditanya, dia sekolah nggak? Sekolah padahal gitu. Nah sebabnya karena ibu ancam dia, bapak ancam. Jangan diancam anak. Awas ya kalau tidak begini. Kenapa Pak? Sekolah-sekolah yang berlakukan reward dan punishment itu melahirkan anak-anak yang berdosa. Jangan. Udah biasa aja. Pakai apa? Ibu, bapak pakai teori namanya strategi Candice namanya. Bagaimana anak memperbaiki dirinya sendiri. Jangan ada. Awas disetrap, mau tinggalin. Lamun guruna galak, lamun budak di sekolah bakal disetrap, kemudian bakal dipoek. Udah, itu anak bakal berkarakter jelek itu. Karakternya akan palsu dan jangan begitu. Sekolah yang hebat tidak memperlakukan punishment dan reward tidak. Sekolah yang hebat memperlakukan strategi bagaimana anak melakukan sebuah kebaikan. Ya. Ibu ke suami sok. Ibu kalau suami pakai punishment, kalau sesuatu beban kita kan, ibu jadi bisa berbohong. Asyik kan si bapak apalin bakal lagi kan begitu karena ada punishment. Nah begitu jadi jangan ada punishment dan reward jangan. Kenapa Ibnu Athaillah atau Ibnu Taimiyah atau Nasiruwan mengatakan setiap anak yang ada punishment dan reward itu akan melahirkan karakter palsu di dalam diri. Apa Ustaz? Lakukan kindness namanya. Bagaimana caranya? Nanti saya praktekkan ya. Saya praktekkan begitu. Wonten Bu. Ibu saya tanya contoh. Rukun Islam ada berapa? Kalau tidak dijawab, kalau ibu tidak menjawab 4, kira-kira salah atau belum tepat. Nah begitu. Rukun Islam ada berapa? Ibu yang nanya 4 Ustaz. Kalau begini, salah Bu. Itu nggak enak, betul kan? Tapi kalau saya bilang, ibu rukun Islam ada berapa? Ada 4 Ustaz. Oh, ibu sedikit lagi ya, enak. Itu candid namanya. Tapi kalau itu, oh ibu salah ya, oh bapak salah, enggak boleh. Ketika Ibnu Abbas dia sholat sebelah sini,
Rasul marahi nggak? Enggak. Ibnu Abbas ketika sholat dia berjamaah berdua, itu orang Rasul begitu. Nah, dia diperbaiki. Jadi bukan disalahkan. Beres sholat, tamat, ke deui mun dieu tong didinya. Teu meunang cicing didinya mun duaan, kaulah dia. Kan Rasul ginian, begitu. Itu kan itu teori strategi begitu. Strateginya begitu. Ibu masak, ibu masak. Kemudian dicicipi oleh suami. Kalau suami itu masak, naon ceplok nu menikir, enak enggak? Enggak. Tapi begitu bapak cicipi, begitu, mama yang ceplok nu ini luar biasa. Tara biasa di luar, ya, dan di luar mata kieu rasana. Nah, di dia luar biasa, kan begitu. Dan istri itu dia akan berbunga-bunga dan besoknya dia akan bikin cemplok menok yang sama. Tadinya ceplok menoknya 1 menjadi 5 ceplok menoknya. Kan begitu. Begitupun begitu ibu, suami bawa jeruk ke rumah. Lalu kemudian beli buat ibu. Lalu kemudian hasem. Ibu bakal begini. Ari bapak barang beli teh atuh cenah. Heuh tingali heula teu hararaseun. Ibu nyarekan saha? Kita nyarakan salaki, nyarekan jeruk. Ya, nyalakan tukang jeruk, atuh cing puguh heula, kudu jelas heula nyarekan saha. Akhirnya apa? Ibu kemudian apa? Cenah bar beuli tingali heula cenah bujurna. Naon urusanna bujur jeruk? Tah anu amis mah kieu cenah bujurna teh kitu. Ibu nu apa cara oge? Ibu suami itu sudah beliin itu sudah mudah-mudahan we ieu teh cenah ieu naon surprise. Tadina bade surprise jadi disentak atunya, Bu. Jadi stres seluruh nama. Akhirnya apa? Udah, suami dia tidak akan beri lagi, Bu. Dan dia yakin itu suatu hari tidak akan beliin lagi jeruk itu. Tapi kalau itu begitu, ibu beliin jeruk, bapak beliin jeruk 1 kilo, lalu kemudian hasem, ibu langsung, alhamdulillah ya Allah, bapak, mama teh geus lila kadang ngadahar nu hasem. Ya, kita mama teh geus lila kadang ngadahar nu hasem, cenah. Cek bapana teh, bunda, tunggu besok ya. Isukna meuli 5 kilo nu hararasem. Kan baik, kudu diamalkan deui. Kenapa? Bapak tinggal apa? Ibu gampang dagang peras jeruk. Dagang peras jeruk. Lalu dia bersyukur lagi. Makasih ayah ya. Bapak ayeuna mama tinggal aya batihan tinu 5 kilo. Jadi dagang peras jeruk. Besoknya bapak beli lagi 5 krat. Udah 5 krat. Isuk beli 5 krat. Bingung rek di kamanakeun 5 krat. Ibu sodakohkeun. Bikin ka jami-jami tarang ada harang kasih. Kan begitu. Itulah strateginya. Strategi ini sebetulnya dalam kehidupan kita itu kan begitu. Tapi kadang-kadang itu teorinya kita pingin langsung jelebet begitu. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena masalahnya reward dan punishment itu luar biasa, Pak. Mengganggu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan mengganggu. Ustadz itu di Al-Quran reward dan punishment ada, tapi untuk apa? Kalau dia sudah paham surga dan neraka. Kalau anak apa paham surga dan nerakanya? Nah budak mah dibawa ngaji tengartieun keur ngajinya. Dan orang kali mah Bu dibawa sholat tengartieun keur sholat. Bagi anak punishment dan reward tidak masuk dalam otaknya. Kalau orang dewasa punishment dan reward baru mungkin dia paham. Tapi kalau anak dibawa sholat tinggal ibu cilincing sak budak mah dengan kali itu kadi dan budak mah teu apaleun keur naon sholat sakitu we atuh. Ya. Udah bikin konsep-konsep hidup yang seperti tadi, ya. Jadi ibu bapak itu nomor 2, kuasai dia kebaikannya oleh kita. Kuasai kebaikannya oleh kita. Bunda hari ini makan dengan apa? Dengan domi saya besok mie dog beres. Udah mat beres saya sakitu tara loba protes, Pak. Oh no, poe ieu domi isuk mie. Sampai ada suami dia itu Bu, dia pingin makan jengkol, istrinya terlalu perfeksionis dia, terlalu status, terlalu apa, overthinking. Dia bikin jadwal makan, dina tembok di dapur, Senin ieu, Selasa ieu, Rabu ieu. Lalu suaminya, mama hoyong tuang jeung jengkol, engke, poe Jumaah jengkol mah, poe Jumaah. Rabu mah teu jeung jengkol, atuh bapak teh hayang jengkol ayeuna, engke Jumaah. Coba kira Bu eta, hayang jengkol Rabu kudu ka Jumaah. Karena jadwal di dia, jadwal dahar jengkol Jumaah, di bapak yang jengkol Rebo kumaha? Kan nggak bisa begitu. Lalu kali bapak teh hoyong tuang jeung jengkol. Bapak ari dina jadwal mah Jumaah gitu. Ari dina jadwal Jumaah, wios ieu malah kanggo bapak dan sanes kanggo batur. Urang ngagoreng poe Rebo. Kan enak. Ya, kan enak. Ieu mah guntreng jeung salaki keukeuh kudu Jumaah. Sedangkan salaki hayang Rebo. Ibu, apakah Jumat suami masih ada?
Lah, tak tidak tahu. Sok tedunan bising ke Jumaah eueuh. Hanas ibu tadi bare jengkol malam Jumaah eueuh ka mana si laki. Akhirnya apa? Bapak siapa rek hayang jengkol teh? Ah, cenah teh kamari rebo hayang nake. Ayeuna mah geus hayang deusna, ayeuna mah hayang ulu putak. Ulu putak poe Salasa. Dan ini kan lieur rumah tangga gitu teh nya. Ah, papokana poe naon we nu penting mah ngahua sakitu atuh. Ya, kan begitu bakat. Ini konsep. Anak juga aturan-aturannya begitu. Dek, tidur jam sekian ya, bangun jam sekian. Entong Bu, dihabitkannya jangan pakai aturan. Habitkannya apa? Pakai proses yang disebut dengan nilai kebaikan. Budak hari jam tidur ya jam 8 ya. Hari cantung lu. Kamu tidur pokoknya jam 8. Budak kieu we ngileuk. Boleh nah can sare wae dah belum ngantuk. Pokoknya tuh kudu sare. Ieu geus jam 8. Atuh da can turus na bapak sama mama. Pokona mah sare. Bang sare da butung teh mah. Pas sehat nepikeun ka janari teh sare kabehanana. Teu salah saha atuh. Nah, jalan we aja. Tidur ya, Dek. Ya, jangan terlalu malam ya, sayang. Beres begitu. Nanti bangun pagi ya, jangan terlalu siang. Beres sakitu we. Itu artinya apa? Jangan dibikin stuck thinking. Kenapa, Pak? Karena yang membuat tidak terjadinya kindness itu satu adalah stuck thinking. Ditutup anak tidak berkembang. Bagaimana cara berpikir dia? Bade kuliah, bade kawin, beres. Dah yang kawin budakna. Awas ya, pokoknya kawin, engke kuliah heula. Marang boga gawe, lieur Bu. Lieur aslina. Tungtuna kumaha? Tungtuna kawin henteu gawe eueuh. Mending kawinkeun we kumaha engke da gini kan kuliah jalan Bu bari rumah tangga. Tuh tinggal gawe aya. Kan kitu hirup mah. Ya jangan dulu ya, nanti kamu harus ngumpulin dulu uang ya. Nanti kalau sudah punya uang lalu kawin. Capek gitu. Ya. Ini maaf ya, kalau Bapak Ibu tidak setuju enggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Begitu. Tidak memaksa. Telepon di luhur teh, di lantai. Pak, enggak mau sekolah, kenapa Dede? Ini cenah hararannya. Ya udah tidur, beres budak. Tidur aja ya. Iya. Budak teh sare. Punya. Terus nyebutkeun hanu teh, enggak mau sekolah, ya enggak jangan sekolah, tidur aja. Tidur aja Bu, jam 7 jual harap Bu. Damang. Da apa itu geus asup sekolah. Cobi, lamun ku ibu dikieu, kenapa kamu demam? Kamu main di mana? Lalu kamu makan apa? Nah naonan atuh jadi rieuh kieu? Capek gitu. Budak geus suguh geus jujur. Mama ini demam ya. Di kieu teh haneut budaknya haneut atuh teh. Nya atuh gimana apa? Ya udah tidur ya kamu ya. Kamu jangan sekolah. Iya ya. Bahkan hormon dopamin naik. Sabab dikurang temenan sekolah. Kan budak lamun ulah sekolah teh dopamin teh naik Bu. Bungah budak mah. Cirina kumaha Ustaz? Lamun nuju di kelas aya bel balik, budak mah jo ngagarajeun teh hormon dopamin. Asik ngagarajeun budak. Berarti budak teh hayang balik. Kan enteng begitu. Begitu dia tidak mau sekolah, ya udah ya, tinggal jangan sekolah aja. Yang murah kali teh joreup tinggalnya geus salat subuh teh jor gugah engke teh jam 8 teh jajan we. Ade tadi bukan demam, alhamdulillah sih udah sembuh. Syukur atuh teh kudu ka dokter kan beres. Coba Bapak paksa dia sekolah, Ibu bertengkar sekolah, dia masuk kelas itu demam. Dia bisa demam, pulang sekolah paralisis. Akhirnya apa? Dan dikasih obat tidak keset. Akhirnya dia harus ke dokter. Itu dah murang kalinya. Jadi jangan stuck thinking yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ibu, Bapak, jangan lost brain support. Itu yang kedua. Ini teori-teori yang ini. Yang poin nomor 2. Jadi lost brain support. Maksud saya apa, Bapak Ibu? Jadi kalau ada sesuatu, dia bikin ini aja, santai gitu kan. Supaya otaknya dia itu ada support di dalam otaknya itu. Karena sekarang Bapak Ibu ada penyakit sekarang di anak-anak namanya brain rot. Nah, brain rot itu apa? Si anak itu sudah kelelahan dia belajar, kelelahan dia berkomunikasi. Dan ini ternyata gejalanya sudah di mana-mana. Udah kita di lost brain support. Jangan sampai terjadi begitu, Pak. Ibu, Bapak, murang kali puntennya ya. Murang kali. Dek, mau sholatnya kapan? Itu. Udah anak enteng.
Udah orang dicarekan, Pak Ustadz gimana aja supaya anak saya bangunnya subuh. Ibu nyuruh sholat, nyuruh bangun subuh. Hari budak mah enteng dina otakna. Kamu yang penting sholat lah. Sholat budak mah bu. Rek jam sabaraha we ge. Ngan urang di lo. Jadi urang kubah. Urang jadi bright di los dari sepotingnya artinya apa? Jadi dina budak mah bu sholat, hari di urang mah lain subuh. Jadi we teu nyambung jeung pikiranana. Kartos teu. Kenapa Pak Ustadz ya? Anak saya dia bangunnya siang, hari ibu nyuruhna naon sholat udah. Dia budak main deh sakit tuh sholat. Ibu makan bapak teu orang buka subuh, orang sholat subuh. Keur budak sholat subuh jam sabaraha we? Dawuh aturan budak. Nya. Kenapa? Karena itu, Pak. Awas Bapak Ibu, kalau orang tua dulu keras itu tidak ada masalah. Kalau sekarang nggak bisa, nggak bisa sudah. Simkuring ngalaman kupun Bapak, lamun teu gugah setengah opat di jabrot asli. Tapi dugikeun kaina pasti setengah opat gugah Pak. Kenapa? Kan udah biasa dari awal, dari kecil begitu. Sudah hutang song cus, kaburangan. Tong kapilaan ku doma gitu. Jadi simkuring dibandingkeun jeung doma, susah ngali doma geus budak gitu. Atau simkuring di daerah punya dibandingkeun jeung doma, udah we dong nama. Nah ini apa? Tapi udah biasa, tapi anak sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena anak sekarang brain supporting. Ibu, bapak jangan terjadi loss brain supporting. Ya, bikin dia itu apa? Stimulasi dalam hidupnya enak. Satu, kia bapaknya punten. Bagi anak, jajan itu sedekah. Bagi anak, jajan itu sedekah. Jangan suruh sedekah ke anak, suruh jajan aja udah sedekah. Kenapa? Karena di antara sedekah yang paling sopan adalah jajan. Betul, itu sedekah paling sopan jajan. Mata kalau mun anu dagang dihanap teu di jarajanan, teu dakok. Ya, begitu di ibu tinggal aya nu icalan naon eta? Oh iya cenah kanggo ieu. Oh eta langsung meser atuh. Teh da bunga nu dagang teh sodako. Makanya anak itu sudah sedekah itu apabila dia jajan. Mata budak nu loba jajan loba. Orang yang banyak sedekah gimana? Oh, orang kaya. Nu loba sedekah mah jelema beunghar. Ciri jelema padit mana? Loba mental. Loba sedekah mah jelema beunghar, sakitu we. Oh, berarti budak-budak teh calon pi beunghar, namun budak loba jajan pi beunghar. Nya. Kartos. Usah abdi teu gaduh artosna. Urang kali mah teu apal urang teu gaduhin. Nu penting mah jajan ya. Seperti itu. Ya. 3. Silent interaction. Nah ini cara bagaimana kuasai anak dengan kebaikan. Yang ketiga, jangan terjadi silent interaction. Silent interaction begini. Saya berdiri ya Bu. Saya berdiri Pak. Ibu bapak tanya saya. Kemudian kalau saya tidak menoleh, jangan dulu berpikiran negatif. Kenapa? Mungkin sapaan itu tidak terdengar saya. Tapi saya tahu siapa yang menyapa saya. Itu namanya silent interaction. Anak itu jangan banyak momen. Itu interaksi saja udah batinnya udah kena begitu aja. Ya, itu udah kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz damang. Bu kieu we. Ini Ustaz cenanya mending. Oh, sombong enggak. Teu ngajawab. Lain teu ngajawab, buating keur teu kadenge. Silent interaction begini. Oh iya. Berarti Ustaz mungkin sedang tidak mendengar. Beres. Ngeunah kana hati kan. Tapi lamun muni Allah. Kereke sih muni itu dibuka ka kereke boga mobil. Ditutup manehna teh. Kalau urang nanya teh. Bapak jangan begitu. Mungkin saja dia tidak mau kelihatan bagi kita. Kartos tuh. Ieu wayah kieu kudu kaharti. Lamun teu kaharti wayahna ieu usah dibubar ieu. Nya. Bunya ada yang datang. Ustaz, ari lanong kokoloteun naon? Sabaraha ibu? Genep 2 keun bae di sekolah. Ya, daripada kucing kuring di pikiran nilaian bareng. Naon sabab teu pada di sekolah. Kata iya sih. Yang penting ibu semangatnya 26. Itu. Semangatnya 26. Berapa usia kita? Ibu, bapak bilang 17. Berapa usia kita?
Udah beres. Itu silent interaction itu namanya. Berapa usia kita? 17. Otak juga kecil kan kecilan. Udah ngerasa 17 teh, begitu turun ke handap nyeri tuh. Alah poho 7 hiji tadi teh. Tapi silent interaction itu, pada waktu kita melakukan silent interaction itu tidak terasa. Kalau di training motivasi itu seperti itu. Berapa usia kita? 17. Wah, Bu saru banget. Berapa harta kita? 2 miliar. Wah, saru banget. Bari eueuh duitna mah. Tapi silent interaction, dia rekam di dalam dirinya dan akhirnya itu kemudian terpecahkan di dalam kehidupan. Suatu saat akan begitu. Saya pernah lihat guru saya nerangin Ka'bah begini aja. Saya di belakang begini, ya Allah, saya akan ke sana. Ya, saya akan ke sana suatu saat. Begitu. Tapi lamun Bapak Ibu boro-boro umrah. Tuang ya, korek-korek cok. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan berangkat ke sana dan makan pun korek-korek cok. Paham ya Pak? Begitu. Silent interaction. Menginstruksikan dengan tidak harus bersuara. Tetapi batin kita nyambung. Kabudak mah gitu. Ya Allah. Pun anak menuju di luar Bu jam sabaraha we. Simkuring mati ya. Ade gelis mulihnya gelis kan. Kasep gerah uih. Uih we. No. Kan dina telepon. Doa we ka Allah. Ya Allah. Pun anak menuju di luar jadi selamat di jalan. Silent interaction. Ya, kenapa? Karena doa ada 3. Doa ada 3. 1 lil maqal, 2 lil hal, 3 lil istiqdad. Dan doa yang paling hebat adalah istiqdad, bukan lil maqal. Maqal ini Pak. Ini maqal. Ya, ataupun li su'alil maqal. Yang kedua ada li su'alil hal. Yang ketiga li su'alil atau li ulal istiqdad. Yang hebat itu adalah apa? Istiqdad. Istiqdad itu kepasrahan kita. Pasrahkeun. Ieu mah da ieu urang jojorowokan wae atuh. Jadi di bumi teh cingjar. Ya, cingjar. Jorowok jadi jorowok. Mana anu? Sebenarnya tidak ngagantung. Atuh pangnulkeun. Gitu kumaha. Pabeuli lagi anu hiji ini ribut kabeh sa imah. Bapak atuh rek ibak mah anu keueuh. Duh naik we ka luhur. Beres. Silent interaction. Begitu. Anu mana turun itu sih. Cek budaknya keluar dari bapak kan dia pakai gini. Tapi enggak dia anak teh hiji ku saya tuh. Ya. Jadi kadang-kadang begitu, ya. Kadang-kadang begitu. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang jualan itu tidak laku karena Anda sedang rudet. Kerudet hate. Nu meuli teh jadi ngajauhan. Kenapa? Karena Anda sedang bermasalah dengan hati Anda. Ya. Saya kemarin diwawancarai, Pak Ustadz sekarang banyak ustadz baru yang viral di video katanya. Sekarang banyak ustadz baru. Apakah ustadz merasa akan tersaing? Saya menjawab begini, alhamdulillah. Naon sababna? Bagi saya peluang rezeki yang lebih banyak. Kenapa? Karena tidak perlu merasa tersaingi dalam hidup. Karena hidup bukan bersaing, tapi hidup adalah mencari yang kita bisa. Jangan bersaing, hidup capek. Ya, jangan bersaing, hidup capek. Nomor 2 eta punya. Nomor 3, nomor 4 lazy mind. Nah, ini yang akan merusak tadi. Menguasai kebaikan anak kalau dia ada lazy mind. Apa lazy mind itu? Bahwa ternyata bapak-bapak, ibu, anak tidak ada komunikasi sama sekali kalau ada apa-apa dengan kita, terutama dengan bapak. Ya. Sok Bu, ngumpul ngariung, sok jeung budak ngobrol. Naon we obrolkeun we naon? Bae eueuh obrolkeun ge ngalobrol we atuh. Ya. Pak yang cenah Bu. Nanti urang ngobrol naon Bapak cenah nya urang ngobrol ka dieu ka sini teh nya. Saya begitu. Dek sini nih udah lama enggak ngobrol sama ayah sama Papa ke sini. Sama apa Papa? Ngobrol gitu. Ngobrol naon? Kieu sekolah, kieu kumaha begitu. Begitu aja. Tadi ngaji di mana Pak? Di sana di Padalarang. Oh, terus gimana jamaahnya? Alhamdulillah. Ya. Pada glowing. Kalau yang sebelah sana sepada ngulawing oh gitu. Apa bedanya glowing dengan gulawing? Begini. Oh, udah ngobrolnya biasa. Nah, obrolnya budak mah dah. Nu penting urang kali mah teu kudu hormati, nu penting mah aya ngobrol gitu supaya tidak terjadi lazy mind, kelelahan dia berpikir. Makanya kalau anak sudah ulang-ulang itu udah capek pikirannya. Kunaon sia teh ulang-ulang, capek pikirannya, lazy mind gitu. Ya.
Makanya Pak, istri kalau sudah ulang-ulang itu lazy mind. Ya. Istri kalau sudah diam itu lazy mind. Kalau istri diam itu berarti diam itu emas. Kalau istri diam, bawa ke toko emas. Tapi lain meuli emas, bawa we bungkul. Iya, ayo mama cek usaha kurang ke toko emas. Pada naon, haji pokoknya di toko sok tolong kabianan. Tolong, we tamat sampai jam ya sampai maghrib. Ya, jadi supaya tidak terjadi lazy mind. Terakhir, poin yang ketiga. Ya, kayak tong seurting heula. Da lalawora buka sarana. Dia nomor 1 naon? Duka tadi. Nomor 2, duka kitu we. Nomor 3, poho deui. Nomor 4, manggal teu catet. Atuh mana nu catetna? Duka kitu. Sawios bu teu naon, da usah ge moal nguji moal. Sapiasana we kulit di dieu. Kita lamun ditaros ku caro ge. Anu mah bisa terang naon. Ya, begitulah. Begitulah naon atuh ieu teh. Nya kitu we pas da usahana ge poek. Poek kumaha sakitu baju botas. Duka cenah da usah teh coklat hideung we seueur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Bukan. Jadi kan ini kan poin-poinnya dari 1, anak jangan jadi beban. Ini shape feel. Kemudian yang kedua, anak jangan dibiasakan punishment dan reward. Hindari yang 4 tadi. Nah, yang ketiga adalah ibu bapak, kekuatan anak itu ada di mitokondria. Mitokondria ada di sel telur. Sel telur ada di ibu. Makanya kalau ibunya gelisah, anak gelisah. 3 kali gelisahnya. Kalau ibunya tenang, anaknya tenang 3 kali lipat. Ada gitu teori nama. Tenangkan dulu. Ini ibunya. Mun ibu nariweuh budak riweuh sakitu we. Masa budak abi usad nariweuh, indung nariweuh. So, geura 3 kali lipat ibu mah. Kenapa? Karena mitokondria dari mana? Dari sel telur. Dan itu kata Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Udah, itu. Artinya apa? Lalu kepada siapa? Bapak, baru bapak 25%. Kenapa? Dari sel telur, dari apa? Dari sperma. Spermatozoa mempengaruhi kepada anak 25%. Tetapi sel telur mempengaruhi ibu 3 atau 75%. Semakin ibu gelisah, kacau, maka anak semakin kacau dan gelisah. Tahu tidak? Bulang-bulang we bocah. Budak bulang-bulang, Bu. Gampang kayak gitu. Saya diundang di Tangerang. Ingin anak-anak ujiannya tenang. Saya nggak mengumpulin anaknya, saya kumpulin ibu-ibunya. Dari 40 anak yang kemudian, dari 40 ibu-ibu, ternyata apa? Si anak ternyata 25 itu ujiannya lulus, dan 15 tidak. Dan begitu dicek oleh guru-gurunya, yang 15 dia ada konflik batin dalam dirinya. Akhirnya ke anak nyepek seperti itu. Sakit loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi hebat sekali. Allah kasih kepada kita. Jadi tuntunan untuk menuju akhirat itu perbaiki dulu di sini. Perbaiki dulu di sini. Jadi kerangka berpikirnya begitu. Kalau saya kerangka berpikirnya begitu. Nanti anak akan tidak dibeban, tidak. Yang kedua, anak tidak perlu ada punishment dan reward. Dan yang ketiga, ibunya jangan gelisah dalam mengurus anak. Oke, kurang kali kita sholat, kita ngaji. Dia pun kalau suruh berhenti main game, berhenti. Ya, berhenti Pak. Bisa berhenti. Dek, sayang, soleh, udah main gamenya ya? Ya Pak, asik kan begitu. Ya, karena apa? Karena dia tidak kehilangan figur di dalam rumahnya. Sholat heula, sholat. Budak nggak gitu. Dia tidak melawan. Kenapa melawan? Karena sudah kehilangan figur otoritas dalam rumah. Saya kira itu, Bapak-bapak Ibu, ya mohon maaf di sini juga banyak pakar pendidikan, ya di sini juga banyak pakar parenting. Ini hanya menambal dari yang sudah Bapak Ibu pelajari semuanya. Ustaz mah namelan we eta. Ya, surat Al-Kahfi ayat 40 genep tafsirna eta. Namanya anu ku Ustaz di dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 40 genep. Jadi bagian dari benefit
Oke, jadi kalau saya menyimpulkan ya dari pada tiga poin penting. Yang pertama, anak tidak menjadikan beban. Anak itu tidak menjadikan beban. Yang kedua, tidak ada nilai dari punishment. Terus yang ketiga, tidak menjadikan ibunya atau orang itu bisa dia untuk pergian dan sebagainya. Dan ini sangat menarik bagi kita untuk dicermati dan dipahami, apalagi untuk diaplikasikan. Dan yang paling menarik tadi bahwa ini teori baru menurut saya ini kan bayangan di orang di sekolah itu panis reward dan panis itu yang biasa kita mesti bahulakan dan teori baru lah sampai muncul teori baru yang bagi saya itu sangat menarik ya. Saya lihat di action gitu. Jadi interaksi menguji saya istilahnya kan lama lakukan HP saya lihat kan HP neraca tahun itu berarti yang berbicara neraca kita. Jadi saya terus Ustaz juga tadi ngomong menyebutkan bahwa harus dialami terlebih dahulu ya apapun gitu. Termasuk ini di tema ini anak adalah aset akhirat bagi berboga berdua gitu. Bukan minta sambil putar kumaha gitu. Atau misalkan urusan kawin kumaha gitu. Jadi tidak ada empirisnya di sini gitu. Terus tadi saya juga bahwa kekuatan pikiran itu sangat luar biasa untuk merubah arah gerak kita betul ya karena ini pakarnya itu gitu ya dalam ilmu psikoterapi itu ada yang namanya konsep dan konsep itu pikir sadar dan pikir di bawah sadar. Ceritanya barangkali ada yang akan ditanyakan. Ini dulu ya. Langsung aja. Terima kasih atas waktunya diberikan. Saya pertanyaannya. Saya ada Ahmad Fauzi. Pertanyaannya ini tolong gunakan atau jalankan jawabannya. Anak adalah peniru yang hebat. Karena itu berikan contoh yang hebat untuk ditiru. Satu itu. Yang kedua, bahasa Sundanya. Paribaca kebungkur, budak mah kolon kebudak. Ini ada pengalaman Mas, adik saya, namanya Dede. Budaknya teh lamun, nada, kokoleran, anak, nacung, putri cangkele gitu. Nacung sok, nacung kosi. Umah dia teh putrate, bari wadah teh mana dia anu teh, sok bagole keras, nacung kosi. Ulah akan nyalakeun budak. Kitu nate budak teh, emut halaman dede geuleuh bersih. Bersih. Jika dede tergedi. Langsung aja Ustaz. Oh ya. Ya, jadi kalau kita lagi bercermin, lalu kemudian ada luka, jangan dibaledog cerminnya. Betulin dulu lukanya. Nah, senang itu meni, ieu teh cenah tinggal cenah meni loba kokolo tuh dibaledog cermin. Iya nak dia lah dibersihan. Kan itu aja, gampang. Kenapa anak itu kan the mirror. Ya, dia the mirror. Dia itu mengadopsi. Tapi maaf Bu, yang terlihat tapi yang tidak terlihat belum tentu di mirror oleh anak. Jadi banyaknya yang terlihat itu di mirror oleh anak. Yang tidak terlihat kadang-kadang tidak. Kadang-kadang anak lebih dia berperilaku karena mirror dari yang lain. Dari tetangga, dari ini. Begitu. Ini, saya kemarin bulan apa lupa lagi. Itu ada anak, maaf ya. Dia dari mana? Dari Sumedang. Itu si anak ini, Pak. Dia itu kalau gurunya ngajar, maaf ya. Dia kalau gurunya ngajar, dia bisa nebak celana yang dipakai guru. Ibu, bapak,
si gaduh heureuy. Jadi udah 8 guru itu ganti. Ibu ngangge ieu cenanya ngangge calana hideungnya. Si guru teh da rumah balik. Udah kenal sih. Nah, ini Bapak Ibu seperti heureuy kan. Anaknya dibawa sama saya. Anaknya dibawa. Dan ternyata gurunya itu hampir berapa kali ganti itu. Pas naeras tahu ditebak wae gitu. Apa? Saya kemudian saya coba untuk memberikan atau memberikan apa? Saya cari ilmu-ilmunya. Ini yang disebut dengan sindrom Asperger. Jadi si anak itu dia ada sindrom Asperger. Dia bisa begitu. Ya. Dan akhirnya cara menanggulanginya adalah apa? Dikembalikan kepada orang tuanya. Punten, sabab bapakna sok mau kelancingan batuan. Itu dia dari SMP kan. Habis tobat ke Allah ya Allah. Akhirnya apa? Dan dia berhenti lagi. Nama sindrom Asperger. Itu paling besar. Ibu-ibu tuh. Oh, ibu. Maka lah. Yang teruskan bahwa jangan dibiasakan itu diberikan ibu. Dan punishment ini kira-kira untuk usia anak berapa? Apakah selama anak itu masih sekolah, kuliah? Karena kalau yang saya rasakan sebagai guru, ketika anak diberi itu ada motivasi untuk anak tersebut, ada semangat ya. Dan yang kedua pertanyaan apa kekuatan anak itu ada pada seorang ibu Ya. Apakah kekuatan anak ada pada seorang ibu itu ketika anak sampai menikah atau misalnya anak itu sebelum menikah atau bagaimana? Ya. Ada rumus di Quran. 7 kali 3. 0, 7, 7, 14, 14, 21. Kalau anak sudah 21 tahun, itu susah untuk dirubah. Jadi kalau mau merubah karakter anak di bawah 21. Dan yang paling bagus adalah di 0 sampai 7. 7 sampai 14, dia sudah mulai terjadi rada liat. Nangke liat pisan di 14 sampai 21. Kalau anak sudah berperilaku negatif di atas 21 udah. Itu tinggal nunggu hidayah aja. Ya begitu. Karena anak Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan dibombardir, di brainwash-nya kan di bawah usia 17 tahun oleh ibunya. Sehingga jadi durhaka. Seperti itu. Jadi bagaimana di usia seperti apa? Di usia-usia yang sangat rentan. Begitu. Usia yang sangat sensitif itu adalah bukan golden age, namanya sensitive age namanya. Itu 07. 07. Itu sensitive age. Dan ibu di usia itu harus betul-betul luar biasa. Nanti masuk ke 14. 14 harus siap Bapak Ibu. Dua-duanya harus main. Karena apa? Karena ada teori. Bukan teori. Karena ada begini. Lihat aja di Quran surat Luqman. Kenapa anak Luqman soleh semua? Luqman ini hamba sahaya. Dia orang miskin. Dia bukan orang kaya. Perawakannya pendek. Hidupnya di Ethiopia. Tapi kenapa disimpan di Quran? Karena dia punya anak 18 laki-laki semua soleh. Karena dia menggunakan teori interaktif learning. Luqman itu. Bu, begini. Ini sedikit aja Pak ya. 07, anak laki-laki dan perempuan deketin ke ibu. Dia harus deket dengan ibu. 7, 14, laki ke ibu, perempuan ke bapak. Laki ke bapak, perempuan ke ibu. 7, 14. Yang 7, 14. 14 ke 21, crossing. Yang anak perempuan ke bapak, anak laki-laki ke ibu. Coba aja itu, Bu, praktekkan. Dan itu langsung open mind anak itu. Makanya anak kalau sudah 14 ke sini, deketin dengan ayah. Kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki deketin dengan ibu.
Kenapa? Supaya nanti tidak terjadi berat. Dan itu yang dilakukan Luqman bin Hakim. Luqman bin Hakim ini, dia itu dengan ibunya, itu dia dialognya hebat dengan istrinya. Untuk memproteksi anaknya agar dia itu 18 laki-laki semuanya sholat. Ustaz budak lalaki mah cenah meuni capek. Tinggal Luqman 18. Ya, urang mah karek kedua geus nyebutkeun capek. Mata capek we terus. Ya, begitu. Dan itu terjadi, Bu. Ya, anak saya laki-laki ada, perempuan ada. Begitu aja. Ya, jadi diusaha. Lalu apakah sudah menikah? Masih, Bu, kekuatan ibu. Masih. Kekuatan ibu sudah menikah, masih kekuatannya ke anak kuat itu. Ya. Kuat. Makanya maaf ya, di Quran anak yang durhaka kepada ibunya itu nasibnya suka jelek. Tinggal we, lamun budak ka indungna goreng, nasibna sok goreng. Lamun budak ka indungna sae, nasibna sok sae. Karena rumus saya begitu. Kalau ibu ingin turunan bagus, ke bapak sing hade, bapak. Karena bapak ke nasab. Kalau ibu ke nasib. Ustad abdi mah nasib teh cenah awon wae. 1 lewat pikiran, 2 ke ibu. Sok ka ibu cing saya. Nasib Anda akan bagus, begitu aja. Oke, sakit tuh. Ka ibu goreng, nasib goreng sakit tuh. Kok mau kainung suntak-sentak, popolotot, gede amek. Ini nasib anak ini akan jelek. Sanes ningsieun, sanes. Kenapa? Karena ibu itu kekuatannya mitokondrianya hebat. Karena rezeki, karena pinter, karena nama. Termasuk jodoh. Anak yang jodoh, yang ke ibunya bagus, jodohnya bagus. Saya kira itu. Ya. Ya, Ustaz. Mata Ustaz mah kan saya ke ibu. Sumuhun maksudnya. Ya maksudnya kan kemuji sorangan. Udah wan muji aku. Mending dipuji sorangan, ya. Kenapa? Karena saya sama kalau saya ketemu ibu saya cium. Saya cium keningnya, saya cium ininya, saya cium semua. Saya peluk. Dan saya sampai saat ini kalau makan saya masih nyuapin emak. Kalau emak lagi makan bakso, nenek Bu 84 tahun. Dia ada sisa, saya makan. Dan saya tidak ganti. Tidak ganti piring, tidak ganti sendok, enggak. Kenapa? Enggak gigi. Karena ibu saya. Itu sih tinggal ulut emak beakeun mau menigul enggak. Ya enggak. Emak lagi makan itu ada sisanya, saya makan. Begitu aja. Enggak tahu, enggak baik ibu saya bagaimana keadaannya enggak. Kenapa? Saya ke ibu, sok saya nasib sakitu. Ya. Ngaharuleung kieu gitu. Hiji deui, hiji deui. Bila ibunya telah meninggal. Ya, oke. Ya. Bagaimana kalau ibunya udah meninggal? Anak-anaknya masih kecil. Apakah ada kekuatan? Ada. Contoh manusianya ada. Apa yang tidak ada contoh di Quran? Yang tidak ada bapak ada. Yang tidak ada ibu ada. Yang tidak ada ayah ibu ada. Ya. Yang tidak ada itu kita tidak mau mencontoh yang ada. Begitu. Insya Allah. Kenapa? Karena kekuatan ibu ada di nenek. Ada di bibi. Dan bagaimana dia menyayangi perempuan. Itu aja. Rumus terakhir. Rumus terakhir. Bapak catat semuanya. Ini terakhir ya. Ini terakhir dari saya. Ya. Ini mahal loh. Ini mahal. Kalau Bapak ingin sukses, minta doa pada anak perempuan. Karena anak perempuan, buat ayahnya doanya hebat. Saya nangis. Saya peluk anak saya. Doain Bapak. Bapak maju, Bapak sukses. Anak saya yang perempuan, semua peluk. Papa sukses. Papa maju, semua. Kenapa? Karena suami atau bapak itu akan hebat doanya dari anak perempuan. Begitu. Jangan dibiarkan anak perempuan untuk ayah. Makanya kalau ada ayah yang dia mencederai anak perempuannya, ini dia akan bermasalah.
dia akan bermasalah. Minta doanya Pak, anak perempuan. Kenapa? Karena tajamnya anak perempuan doa untuk ayahnya, dan tajamnya doa ibu untuk anak-anaknya. Ya, jangan ada pertanyaan lagi ya. Nah, satu lagi, nanti dibuka lagi satu di sini, nanti di situ lagi satu. Kumaha? Oh, ya. Mohon kalau atuh mah nggak ada atus di pelong ku sate itu. Lebar isuk atus di pelong. Kakubi. Ngange itu atuh ngange halo. Bismillah Ustaz, ieu patarosan teh titipan ti rerencangan. Sauna Ustaz kumaha pami misalna urang teh ngagayuhan barangkali anu memang memiliki penyakit Down syndrome. Ya. Nah, kita kan kadang yang punya anak yang normal saja Ustaz untuk memerintah sholat gitu Ustaz ya, melakukan kebaikan itu juga kadang susah gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak yang memiliki keterbatasan khusus gitu. Lalu bagaimana pada akhirnya nanti saat kita dihisab gitu, kan tos diwatosana atau suami sholat sholat 5 waktu dan sebagainya. Tapi kan untuk menasehati anak seperti itu butuh perjuangan. Iya. Jadi hisab untuk anaknya seperti apa dan untuk orang tuanya pun seperti apa. Oke. Gitu. Dipabel ya. Ya. Atau gitu titipan saha? Kayak Oh, aya rencana tadi ya. sama-sama tadi baginya orang kalina Oh. gitu ajak baik kui dan sebagainya gitu. Mohon ya. Itu paling penting. Oke. Terakhir ya, Ustaz ya. Terakhir. Nah, tuh bios itu. Nah, gini. Bu, saya ketemu. Saya ngisi acara di Dago. Dia anaknya kebetulan kakinya hilang dua-duanya. Ustaz, dulu saya mau buang anak saya. Saya udah bawa ke sungai. Begitu saya mau buang, itu ada petir. Cegek. Karena anaknya itu dua-duanya kakinya hilang. Nggak ada kakinya, dua-duanya. Dan ternyata begitu dia mau lempar ke sungai, itu ada petir. Lalu dia lihat anaknya nangis. Dia nggak jadi. Akhirnya apa? Dia bawa pulang, dia urus dengan ikhlas tanpa ada apapun. Sekarang anaknya jadi the best actor di Fable the world. Jadi aktor terhebat di Fable di dunia. Kenapa? Karena anak yang di Fable itu rezeki bagi orang tuanya kalau ikhlas ngurusnya. Tong jadi beban. Anak yang idiot, anak yang Down syndrome, anak yang dia itu yang cerebral palsy, jangan jadi beban. Itu rezeki. Di Sukabumi ada jamaah Persis, ya. Dia abu ya, tadinya usahanya hancur. Tapi dia lihat anaknya yang dia itu cerebral palsy. Dia telepon saya, Ustaz, tengok. Dia ada saksi di sini. Tengok. Anjirnya sakit kan? Badannya sebesar ini. Ini madu ya untuk anak. Iya, ini madu untuk anak ya. Dan ini untuk otak. Ini sok pohon. Ya. Antara boga duit. Nah, kalau ini buat diabetes, ini buat gula. Yang punya gula saya bagus ini, Pak. Ini uap ini buat gula. Yang punya gula bagus. Saya banyak mengatasi yang gula ini pakai ini. Ya, kebenar kayak di dia. Anaknya sebesar ini, Bu. Anak sebesar ini. Telepon, Ustaz, panglongokeun. Saya jenguk ke sana, alhamdulillah, Ibu, ini murah kali. Pirisieun, panas Ustaz. Sok ya. Urusnya, sok ibu urus. Wah, eta ku anjeunna digendong ka itu kadi. Maaf ya. Sekarang Ibu punten usahana bubur yara. Anak yang dipabel itu pintu rezeki apabila orang tuanya ikhlas. Jangan jadi beban.
Gak apa-apa, udah abdi begaduh murang kali kieu cenah. Ini asa sagala hese, jangan ngomong begitu. Itu rezeki bagi dia. Nanti kalau Bapak, kalau panitia mau tampilkan ibu yang itu, yang mau lemparan ini. Dan saya ketemu kemarin dengan anaknya semuanya tunarungu. Anak-anaknya dia semuanya dia pakai itu. Padahal orang tuanya ini, orang tuanya normal. Tapi dia hebat, telaten. Dan ternyata sukses juga usaha. Saya kira itu, ya. Sampaikan kepada yang titip salam dari Ustaz Ucu. Nuhun, titip salam, doa berkurang kalinya. Sok insya Allah itu jadi rezeki bagi dia. Insya Allah, ya. Tong ayah hiji deui. Dan kemarin usaha ya acara mohon maaf bila sebetulnya ini sangat menarik sekali Ustaz dari bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi mengingat bapak sudah jam 2:30 langsung. Tapi saya diperseni oleh panitia, dia tolong kan dari jajan itu adalah apa sederhananya paling apa ya. So, mangga ibu-ibu ke bapak-bapak, pilih banyak sedekah Ustaz. Tampil mek sewe ieu kan. Madu alfa sareng asari. Dua-dua terima Allah, alhamdulillah. Acara tema yang terakhir ini yaitu tema anak adalah aset. Telah kita perdengarkan dan kita simak bersama-sama dan mudah-mudahan ini banyak teori baru yang menjadi pengetahuan kita. Turun kausa anak perantau kemarin, kemudian mudah-mudahan aturannya benar dilaksanakan gitu. Lagu kebayang Abi dibutuhkan pihak-pihak sebagai moderator. Walau kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekarang